Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kami akan menampilkan sebuah desain interface dari aplikasi yang telah kami rancang, yaitu Sistem Informasi Geografis Fasilitas Kesehatan BPJS berbasis Android. Selamat menyaksikan. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu yang dimaksud dengan desain interface? Desain interface atau yang biasa dikenal dengan desain antarmuka adalah desain untuk komputer, peralatan, mesin, perangkat komunikasi mobile, aplikasi perangkat lunak, dan situs web yang berfokus pada pengalaman dan interaksi penggunanya. Tujuan dari penggunaan desain interface ini yaitu untuk membuat interaksi pengguna yang sederhana dan seefisien mungkin. Bagaimana user berinteraksi dengan komputer menggunakan tampilan antarmuka atau interface yang ada pada layar komputer. Desain interface ini sangat penting loh, karena akan sangat berpengaruh pada user dalam menggunakan atau berkomunikasi dengan mantan. Kok mantan sih? Maksudnya komputer, guys. Kemudian, apabila suatu program sulit untuk digunakan, maka hal ini akan memaksa user untuk melakukan suatu kesalahan saat menggunakan program tersebut. Jadi, betapa pentingnya kan desain interface itu? Coba bayangin deh, kalau misalkan nggak ada desain interface, mungkin aplikasi akan terasa hampa gitu. Kayak chat, cuma di-read aja sama si gebetan. Ups, bercanda ya guys. Yuk kita lanjut. Oke, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah login dengan mengisi email dan password kalian dengan benar. Setelah terisi dengan benar, kita ke langkah selanjutnya yaitu lengkapi profil. Pada profil ini yang kalian harus lengkapi adalah nama, umur, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Gunanya adalah agar identitas terisi dengan lengkap dan petugas dapat dengan mudah berkomunikasi baik secara chatting maupun telepon dan sebagainya. Nah, setelah kita login, kita akan ditampilkan oleh menu berikut. Menu ini terdapat 3 icon, yaitu data fastcase, data list fastcase, dan tentang. Data fastcase berisi data-data fasilitas kesehatan yang bisa kita kunjungi. Data list fastcase berisi list fasilitas kesehatan yang bisa kita kunjungi. Dan tentang berisi penjelasan singkat mengenai fasilitas kesehatan. Pada menu ini menampilkan Vaskes BPJS. Kalian tahu nggak apa sih Vaskes BPJS itu? Jadi, Vaskes BPJS merupakan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. Kita bisa lihat di menu ini terdapat 5 fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS, yaitu rumah sakit, puskesmas, klinik pratama, dokter praktik, dan apotik. 5 fasilitas kesehatan tersebut bisa kita pilih untuk kita kunjungi. Misalnya nih, kita memilih fasilitas kesehatan rumah sakit untuk kita kunjungi. Kemudian, sistem akan menampilkan daftar rumah sakit yang sudah korelasi dengan aplikasi ini. Kita bisa lihat, ada 3 rumah sakit yang sudah korelasi dengan aplikasi ini, yaitu RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo, RS Umum Daerah Balung Jember, dan RS Umum Daerah Dr. Sutomo. Setelah muncul daftar rumah sakit tersebut, kita bisa memilih atau mengeklik ikon urutkan berdasarkan. Pada menu ini terdapat 3 icon, yaitu icon kembali, icon pencarian, dan icon titik 3. Icon titik 3 maksudnya urutkan berdasarkan. Urutkan berdasarkannya ini dikategorikan menjadi 3, yaitu rumah sakit berdasarkan jarak terdekat,
secara acak, dan akreditasi rumah sakit. Jika kita memilih opsi jarak terdekat, maka akan muncul beberapa pilihan rumah sakit jarak terdekat dari lokasi Anda saat ini. Pilihan rumah sakit tersebut juga dilengkapi dengan alamat serta jarak rumah sakit dari lokasi Anda saat ini. Contohnya, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Subandi yang berada di Jalan Dr. Subandi nomor 124 dan berjarak kurang lebih 1,7 km dari lokasi Anda. Jadi, Anda tidak perlu repot-repot untuk mencari alamat rumah sakit yang akan dituju. Selanjutnya, jika kita memilih option secara acak, maka aplikasi akan menunjukkan beberapa pilihan rumah sakit yang akan dituju secara acak. Oke, selanjutnya yaitu daftar rumah sakit berdasarkan akreditasinya. Untuk memperoleh informasi tentang akreditasi dari rumah sakit tersebut, maka kita bisa memilih menu akreditasi RS. Selanjutnya akan ditampilkan daftar-daftar rumah sakit berdasarkan akreditasi. Misalnya akreditasi A yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, akreditasi B RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo, dan akreditasi C Rumah Sakit Umum Daerah Balung Jember. Kemudian jika kita ingin memperoleh informasi lebih lengkap mengenai rumah sakit tersebut, misalnya kita ingin memperoleh informasi tentang RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo, maka selanjutnya akan ditampilkan informasi tentang rumah sakit tersebut, alamat, jam layanan, beserta nomor teleponnya. Nah, pada menu tampilan ini juga terdapat ikon lokasi. Apabila kita klik ikon lokasi, maka akan menuju ke halaman Maps yang ada pada perangkat kita. Pada halaman ini menunjukkan rute perjalanan yang dapat dituju ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Saleh. Selanjutnya, kita kembali ke halaman utama yang telah dijelaskan tadi. Apabila kita klik data list Vaskes, maka akan menampilkan fasilitas kesehatan yang terdekat dengan lokasi kita. Misalnya nih, lokasi kita sekarang berada di kawasan Malang, maka akan memunculkan fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Umum Daerah Saiful Anwar, Puskesmas Arjuno, Klinik Al-Shifa, Praktik Dokter Umum Samsul Arif, dan Apotik Amanah Husada. Nah, kemudian apabila kita mengklik ikon tentang, maka yang muncul yaitu tentang fasilitas kesehatan BPJS. Di sini dijelaskan bahwa BPJS Kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk pegawai sipil, penerima pensiun PNS dan TNI atau Polri, veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya, dan badan usaha lainnya ataupun rakyat biasa. Nah, di sini juga ada icon add. Icon add ini gunanya supaya pengguna dapat memberikan saran dan kritik kepada aplikasi ini, supaya aplikasi ini dapat berkembang ke depannya. Nah, cukup sekian video dari kami. Semoga video ini bermanfaat ya guys. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.